Kalian familiar nggak sama sebutan bocor alus? Nah, tapi ini nggak ada hubungannya sama ban motor atau mobil. Melainkan bocor alus ini adalah sebutan untuk menggambarkan kondisi keuangan kita setiap bulan yang kayaknya kepake untuk hal-hal kecil, nggak kerasa, tapi lama-lama bikin kantong kita kempes. Nah, istilah ini disebut juga dengan nama latte factor. Hai gens, ketemu lagi dengan saya Johan di Genesis Money. Latte factor. Sebutan latte factor ini pertama kali dipopulerkan oleh seorang penulis finansial dari Amerika Serikat bernama David Bach. Latte factor ini merujuk kepada kebiasaan orang-orang di Amerika Serikat khususnya di kota-kota besar yang hampir setiap hari minum kopi. Biasanya jenisnya cafe latte. Nah, walaupun hanya minum kopi, tapi karena sering dan dilakukan terus-menerus, maka bisa jadi pengeluaran yang besar juga dalam satu bulan. Apalagi kalau kita beli kopinya di kafe atau gerai kopi yang harga segelas kopinya bisa mencapai Rp50.000. Bayangkan, kalau satu hari kita minum kopi satu gelas saja seharga Rp50.000, maka selama 20 hari kerja kita sudah menghabiskan Rp1.000.000 hanya untuk minum kopi. Nah, kebiasaan minum kopi ini sebenarnya juga menggambarkan pengeluaran-pengeluaran lain yang sebenarnya terasa kecil dan tidak terlalu penting, tapi karena jumlahnya banyak, maka jadi pengeluaran besar setelah terkumpul. Contohnya seperti beli rokok, makan di luar, belanja online, beli air mineral, dan lain sebagainya. Jadi kalau beli kopi saja saya bisa menghabiskan Rp1.000.000 per bulan, bagaimana dengan latte factor yang lain? Misalnya biaya untuk makan di luar bagi kita karyawan yang kerjanya di kawasan perkantoran. Satu bulan bisa menghabiskan 1 hingga 2 juta rupiah loh hanya untuk makan saja. Bayangkan kalau kita bisa menghemat untuk membawa makanan sendiri dari rumah. Kalau satu bulan saja kita bisa menghemat 1 juta rupiah, berarti dalam satu tahun sama dengan 12 juta rupiah yang mungkin bisa kita pakai untuk kebutuhan yang lebih penting atau diinvestasikan untuk kebutuhan jangka panjang nanti. Jadi, sekarang bagaimana caranya supaya kita tidak terjebak ke dalam latte factor ini? Pertama, coba evaluasi pengeluaran kita per bulan itu untuk apa aja sih? Buat budgeting bulanan yang detail. Catat semua pengeluaran. Setelah itu, coba identifikasi pengeluaran-pengeluaran apa saja yang termasuk ke dalam latte factor ini. Bisa dihilangkan atau paling tidak dihemat? Berapa banyak yang bisa dihemat? Misalnya, dari 5 hari kerja, kamu punya komitmen untuk 2 hari membawa makanan dari rumah. Berapa uang yang bisa dihemat dari situ? Lalu yang ketiga, setelah kita tahu berapa yang bisa dihemat, langsung sisihkan uang tersebut untuk ditabung atau diinvestasikan setiap bulan pada saat kita gajian. Misalnya setelah dihitung, latte factor yang bisa dihemat atau dikurangi adalah Rp1.000.000. Maka setiap bulan langsung sisihkan uang 1 juta itu supaya tidak terpakai sia-sia. Sekarang kalian sudah tahu kan apa itu latte factor dan apa bahayanya buat kesehatan finansial kita. Coba sekarang mulai identifikasi apa yang menjadi latte factor kamu dan mulai berhemat, menabung, dan berinvestasi. Selamat mencoba!